Yang ketiga, ciri dari akidah yang lurus, ciri dari akidah yang bersih, akidah yang selamat, yang ketiga adalah Allah dulu baru makhluk. Ini sering kita temukan dalam setiap aktivitas kita. Pilihan-pilihan, kalau orang yang sudah bersih akidahnya lurus, dia akan memilih sesuatu yang sesuai tuntunan Allah. Ya. Misalnya begini, kita sedang bekerja, ya, lagi rapat, apalagi mimpin rapat, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada bunyi tak Allahu Akbar. Apa sih artinya Allahu Akbar? Ketika ada bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lainnya kecil. Berarti kita lagi rapat ngapain? Dengerin dulu tuh suara azan. Kemudian putuskan kalau seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang akidahnya lurus, maka cuman Allah yang harus diprioritaskan. Allah dulu. Maka kita minta istirahat. Kita istirahat dulu ya. Lanjutkan setelah kita sholat asar. Tanggung Pak, udah sebentar lagi juga. Gak ada istirahat tanggung. Kalau udah waktunya sholat. Belum tentu waktu kita untuk sholat akan diberikan lagi, akan didapatkan. Makanya di momen pertama, ketika ada panggilan sholat, bersegeralah memenuhi panggilan itu. Sering kita lalai. Ketika kita rapat ngebahas tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang usaha supaya maju, membuat bisnis plan, strategic plan dan lain-lain, membutuhkan waktu yang berjam-jam sampai waktunya azan. Udah tanggulah, ntar aja lah, kita juga sholat. Nggak begitu. Kalau kita mau rapikan, luruskan tauhid kita, maka ikuti apa ketika Allah manggil. Ketika Allah manggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang besar, yang lain kecil. Bos kita itu kecil, pekerjaan kita kecil, hasil yang diperoleh dari pekerjaan itu semuanya kecil. Kantor kita, gedung kita yang besar semuanya kecil. Sekarang yang besar itu cuma Allah. Maka yang perlu didatangi ya Allah saat ini, bukan yang lain. Lalu gimana ketika kita rapat ada bosnya? Kan kita nggak bisa Pak, kita ngikutin bos. Pernah saya juga punya bos lah kayak gitu. Saya juga sekarang bukan bos, tapi minimal saya tidak punya pimpinan yang terlalu ini ya. Kalau dulu pernah waktu misalnya ada bos, ada apa? Ya kebetulan saya bekerja di lembaga keuangan syariah atau di lembaga-lembaga kemanusiaan yang memang ketika suara azan tertib. Waktu itu langsung sholat. Ya alhamdulillah saya ditempatkan di tempat yang memang lingkungan yang pada saat itu mendukung. Apalagi sekarang kan, kalau sekarang kan saya tadi nggak punya bos, ya cukuplah Allah jadi bos saya. Ya itu, mestinya saya akan lebih baik mestinya ya, mudah-mudahan. Nah saya praktekkan misalnya di lembaga-lembaga pemerintahan, ketika saya jadi narasumber nih, yang ketika itu sudah mendekati bahkan zuhur, biasanya ya ada panitia-panitia yang walaupun azan ya udah terusin, tanggunglah gitu.